yang mana pada hari ini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pembahasan yang sudah kami diskusikan dan sudah kami rancang mengenai Islam pada masa Bani Abbasiyah di Baghdad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwiki Rahmat Lazuardi dengan NIM 12270700029. Di sini saya akan menjabarkan dan juga memberikan sedikit penjelasan mengenai sejarah umum atau sejarah dari berdirinya Bani Abbasiyah. Pada sejarah umum ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Dan yang keempat yaitu masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama, poin pertama yaitu sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, untuk poin pertama, lahirnya dinasti atau Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah lahir atau juga mulai berdiri pada tahun 750 Masehi. Lahirnya Bani Abbasiyah ini adalah hasil dari peran besar keturunan Hashim yang bernama Abu Abbas As-Saffah yang mengakhiri kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah. Nah, dari Bani Abbasiyah ini juga mengambil nama dari paman bapak pendiri Abbasiyah yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Tahapan lahirnya Abbasiyah ini dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Saffah dalam sebuah perang melawan Khalifah Bani Umayyah yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad. Abu Abbas ini diberikan gelar As-Saffah dikarenakan beliau merupakan seorang yang pemberani dan mampu memainkan mata pedangnya kepada lawan politiknya. Sehingga bisa terlahirlah yaitu Bani Abbasiyah. Untuk poin yang kedua, pemberantasan keturunan Umayyah. Nah, hasil dari peran besar Abu Abbas As-Saffah ini yaitu juga dapat tegas mengusir keturunan-keturunan Bani Umayyah hingga menciptakan stabilitas di masa Bani Abbasiyah. Namun kepemimpinan dari Abu Abbas As-Saffah ini tercatat cukup singkat. Hanya 4 tahun beliau memerintah, akan tetapi mampu menciptakan suasana dan kondisi Bani Abbasiyah yang steril dari keturunan Bani Umayyah sebagai lawan politik yang baru dikalahkan dan dikuasai. Keberanian dan ketegasan dari beliau ditunjukkan ketika membuat kebijakan pada saat berdirinya Bani Abbasiyah dengan berani memberantas keturunan Umayyah dari wilayah yang dikuasainya. Dampak dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari suasana pusat wilayah Abbasiyah yang baru menjadi kondusif dan perkembangan peradaban dapat dikendalikan oleh Khalifah Abu Abbas As-Saffah. Hasil dari kepemimpinan Abu Abbas As-Saffah ini juga merupakan ada hasil peran yang dukungan dari seorang Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani adalah seorang tentara bayaran Persia yang ditugaskan oleh Abu Abbas As-Saffah untuk membantu Bani Abbasiyah untuk menaklukkan lawan politiknya yaitu Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid yang cukup dikenal dalam sejarah peradaban Islam. Pemerintahannya saat itu menikmati kekuasaan dan keagungan ilmu pengetahuan. Hal tersebut terjadi karena pemerintahan Harun al-Rashid dibangun berdasarkan
kelandasan yaitu kejujuran, keikhlasan, kebenaran, keadilan, dan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan yang sangat tinggi sehingga menghasilkan output yang begitu luar biasa. Nah, yang kedua yaitu masuk kepada sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada sistem pemerintahan Bani Abbasiyah ini terbagi menjadi 4 periode. Mohon maaf, 5 periode. Untuk yang periode pertama yaitu pada 750 Masehi sampai 847 Masehi. Pada periode ini pengaruh Persia pertama Khalifah mencakup Abu Abbas Daulah hingga Abu Ja'far al-Wasqi. Pada periode kedua yaitu pada masa 847 Masehi sampai 945 Masehi. Pada periode ini pengaruh Turki pertama Khalifah mencakup Al-Mutawakkil hingga Al-Muqtadi. Pada periode ketiga dimulai pada 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada periode ini pengaruh Persia kedua atau juga Daulah Buwaihiyah. Khalifah yang ada di periode ini mencakup dari Al-Muqtafi hingga Al-Qadir. Masuk kepada periode keempat yang dimulai pada 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Pada periode keempat ini pengaruh Turki kedua atau juga Daulah Saljuk, yang mana pada periode ini Khalifah mencakup dimulai dari Al-Qayyim hingga An-Nasir. Masuk kepada periode terakhir yaitu periode kelima yang dimulai 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Kekuatan politik pada periode ini melemah. Khalifah yang ada pada periode ini mencakup Az-Zahir hingga Al-Musta'sim dan puncaknya yaitu serangan Hulaguhan pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan menandai berakhirnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dilanjut oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu masa kejayaan pada Daulah Abbasiyah. Langsung dimulai saja. Pada awal masa Daulah Abbasiyah terjadi periode kejayaan yang ditandai oleh kuasa politik dan agama yang kuat, serta kemakmuran yang luar biasa bagi penduduknya. Berbeda dengan masa pemerintahan Daulah Umayyah sebelumnya, Daulah Abbasiyah lebih fokus pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada memperluas wilayah kekuasaan. Puncak kejayaan Daulah Abbasiyah terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dan Al-Makmum pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Pada periode ini, negara berada dalam kondisi makmur dengan sumber daya yang berlimpah. Daulah Abbasiyah mengendalikan wilayah yang luas, mulai dari Afrika Utara hingga India, dan menciptakan masa kemakmuran serta pengaruh besar dalam peradaban Islam. Untuk faktor-faktor keberhasilan perkembangan ilmu pengetahuan diantaranya ada 5. Yang pertama, dukungan pemerintahan dinasti Abbasiyah terhadap penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke bahasa Arab. Hal ini memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan dari berbagai wilayah ke dunia Arab. Yang kedua, adanya lembaga pendidikan seperti lembaga penerjemahan buku, perpustakaan, dan universitas yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pemahaman umat Islam yang utuh pada Al-Quran dan hadis sehingga memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis pada ajaran Islam. Yang keempat, adanya jabatan wazir dalam penyelenggaraan negara pada masa dinasti Abbasiyah yang memungkinkan adanya dukungan pemerintah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima,
Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang berkembang di wilayah tersebut. Ada quotes yang dibuat oleh Ibnu Sina yang berbunyi, "When knowledge and reason are mixed with religion, it is the golden age of Islamic civilization." Lanjut untuk masa kemunduran Daulah Abbasiyah. Ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor eksternalnya ada 4. Yang pertama yaitu gaya hidup mewah. Masa kejayaan awal Daulah Abbasiyah membuat para penguasa terlena dengan gaya hidup mewah yang berakibatkan mengurangi perhatian terhadap urusan negara. Yang kedua ada persaingan etnis. Persaingan antara Arab dan Persia dalam pemerintahan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan Persia yang menginginkan penguasa Persia. Yang ketiga ada kemerosotan ekonomi. Kemunduran ekonomi terkait dengan hilangnya wilayah kekuasaan, kerusuhan internal, pengurangan pajak, dan kemandirian daulah-daulah kecil. Yang keempat ada konflik keagamaan. Faktor internal yang terakhir ini melibatkan konflik berkepanjangan antar aliran dan perbedaan agama yang menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan. Untuk faktor eksternalnya ada 2. Yang pertama yaitu Perang Salib. Perang Salib oleh tentara Kristen Eropa menimbulkan kerusakan dan korban di wilayah Muslim yang mengakibatkan kemunduran pada Daulah Abbasiyah. Yang kedua ada penyerangan bangsa Mongol. Serangan oleh bangsa Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan menghancurkan Baghdad dan memicu keruntuhan pada Daulah Abbasiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nama saya Andika Chandra Ditya dengan NIM 12270700017. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmat Fadril dengan NIM 12270700008. Nah, selanjutnya itu bagian 2 yaitu perkembangan keilmuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada perkembangan keilmuan dan pada masa Bani Abbasiyah itu terbagi menjadi 5 pembahasan, yaitu pusat kajian keilmuan dan pada masa Daulah Abbasiyah, tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah, pengaruh besar keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah terhadap keilmuan sekarang, perkembangan pendidikan dan keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah, perkembangan politik dan perekonomian pada masa Daulah Abbasiyah. Lanjut, yakni pusat kajian keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah. Seperti yang kita ketahui, Baitul Hikmah adalah perpustakaan dan pusat penerjemahan Islam pertama di Baghdad. Baitul Hikmah ini terletak di Baghdad yang dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan selama masa keemasan Islam. Karena kota ini telah menjadi pusat peradaban Islam dan kebangkitan ilmu pengetahuan sejak awal berdirinya. Oleh karena itu, Kahiti menyebut Baghdad sebagai guru masyarakat Islam. Baitul Hikmah semakin digunakan selama masa Abbasiyah. Ketika Khalifah Harun al-Rashid mendirikan lembaga ini sebagai pusat segala kegiatan keilmuan pada masanya, lembaga ini dikenal sebagai Khizanah al-Hikmah atau Khazanah Kebijaksanaan, yang juga berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Lembaga ini memperkerjakan orang-orang yang beragama Islam dan non-Muslim untuk mengalihbahasakan berbagai naskah kuno dan membuat berbagai penjelasan. Perpustakaan Bait al-Hikmah berkembang dari masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur sebagai biro penerjemahan, kemudian dibangun oleh Harun al-Rashid dan diberi nama Khizanah al-Hikmah. Namun, pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun, perpustakaan mencapai puncak kemajuannya. Naskah-naskah dari berbagai bidang, termasuk ilmu agama dan umum, tersedia di perpustakaan Bait al-Hikmah. Oleh karena itu,
Semua orang yang membutuhkan atau ingin membaca diizinkan untuk mengunjungi perpustakaan tersebut. Perpustakaan ini juga digunakan sebagai tempat diskusi, penelitian, penerjemahan, pendidikan, dan observasi. Berbagai bidang termasuk sastra, filsafat, sains, kedokteran, dan ilmu agama berkembang melalui peran perpustakaan Bait Al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan. Bait Al-Hikmah didirikan dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menyalin pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Inilah awal kemajuan Islam, yaitu menggenggam ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Bersamaan dengan itu, berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban berkembang, yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah, pusat penelitian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya, yang didirikan berkat usaha dan bantuan dari orang-orang yang berkuasa dalam pemerintahan. Sejak Al-Ma'mun mendirikan institusi ini pada tahun 815 Masehi, dia mengubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Pada masa Ma'mun, ilmu pengetahuan dan intelektualisme mencapai puncaknya. Pada masa itu, Baitul Hikmah digunakan secara lebih maju, antara lain sebagai tempat penyimpanan kitab-kitab kuno dari Persia, Bizantium, bahkan Ethiopia dan India. Dalam organisasi ini, Al-Ma'mun merekrut Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi sebagai seorang ahli dari bidang aljabar dan astronomi, dan ia juga merupakan salah satu guru Baitul Hikmah. Orang Persia lainnya juga dipekerjakan di Baitul Hikmah. Saat itu, direktur Baitul Hikmah adalah Sahal Ibnu Harun. Di bawah arahan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga sebagai pusat penelitian dan kegiatan di bidang astronomi dan matematika. Pada tahun 832 Masehi, Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai akademi pertama yang dilengkapi teleskop, perpustakaan, dan meja terjemahan. Direktur pertama akademi ini adalah Yahya bin Musawaih, murid Jibril bin Bakhtishu, kemudian Hunain bin Ishaq, murid Yahya, diangkat menjadi direktur kedua. Lanjut, ada tokoh ilmuwan pada masa Bani Abbasiyah. Ada 6 bidang tokoh ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama filsafat, kedua kedokteran, ketiga matematika, keempat astronomi, kelima seni ukir, dan keenam bahasa dan sastra. Di bidang filsafat, ada beberapa tokoh yakni Al-Kindi dengan buku karangannya sebanyak 236 karya filosofi, Al-Farabi dengan 12 karya filsafat, Ibnu Sina dengan karangannya yaitu Safa, Qanun, dan lainnya. Al-Ghazali dengan kitabnya Al-Munqis min ad-Dolal dan Tafahutul Falasifah. Lanjut Ibnu Rushd dengan kitabnya yaitu Mabadiul Falasifah dan Kulliyat. Di bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan, yakni Bapak Ilmu Kimia dengan 500 karya. Selanjutnya ada Hunain bin Ishaq, yakni ahli mata dan penerjemah. Selanjutnya ada Ar-Razi, yakni bidang penyakit campak dan cacar. Lanjut ke bidang matematika. Ada Umar Al-Faruqan, yakni seorang insinyur arsitek pembangunan kota Baghdad. Al-Khawarizmi melahirkan kitab algebra atau aljabar dan sekaligus penemu angka 0. Selanjutnya ada Bani Nusa, yakni penulis buku dan ilmu ukur. Lanjut ke bidang astronomi, yakni ada Al-Fazari, merupakan pencipta astrolabel. Ada Al-Batani, pembuat tabel astronomi bulan dan planet. Lanjut ada Abdul Wafaq, yakni penemu jalan ketiga dari bulan. Dan terakhir Al-Fargoni, yakni perintis astronomi modern. Selanjutnya bidang kelima yaitu seni ukir. Seniman ukir terkenal yakni Badr dan Tarif
pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Selanjutnya ada sekolah Kairo, yaitu pusat pembelajaran seni ukir di Kairo. Selanjutnya ada bidang bahasa dan sastra, bidang ke-6. Penyair terkenal pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni seperti kita tahu Abu Nawas, atau nama aslinya Hasan bin Hani. Ada Abu Tamam atau Habib bin Awas at-Tabai. Selanjutnya ada Dabal al-Khuzai atau Dabal bin Ali Razin. Selanjutnya ada Ibnu Rumi atau Abu Hasan Ali bin Abbas. Selanjutnya ada Al-Mutanabbi atau Abu Thayyib Ahmad bin Husin Al-Kuf. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Ali Muhtar dengan NIM 12270700028. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada materi kali ini, yaitu terkait pengaruh besar keilmuan pada masa Bani Abbasiyah terhadap keilmuan sekarang. Seperti yang kita tahu dari tadi yang kita bahas, bahwa pada masa Bani Abbasiyah ini banyak pengaruh-pengaruh dan banyak keilmuan-keilmuan yang sangat berkembang. Sehingga untuk keilmuan zaman sekarang pun, keilmuan pada zaman itu masih relevan dan ada beberapa yang sangat banyak pengaruhnya bagi perkembangan teknologi sekarang. Jadi, pada masa Bani Abbasiyah, itu terdapat dua ilmuwan yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu dan jurusan teknik elektro. Jika kita ditinjau dari sudut pandang jurusan kita, yaitu jurusan teknik elektro. Nah, siapakah mereka? Yang pertama itu adalah Al-Khawarizmi, dan yang kedua itu adalah Al-Kindi. Kedua nama tersebut adalah nama yang cukup populer gitu, kita dengar. Mungkin kita bahas dulu yang pertama, yaitu Al-Khawarizmi. Beliau itu merupakan seorang ilmuwan dan matematikawan yang merupakan tokoh penemu angka 0 dan memainkan peran penting dalam memperkenalkan sistem angka Hindu Arab, yaitu 0 hingga 9 ke dunia Islam. Sistem ini kemudian menyebar ke wilayah bagian dunia lain, yaitu ke daerah Eropa, dan menjadi dasar sistem angka yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk saat ini. Pada perkembangan ilmu tersebut, jika ditinjau dari hubungan dengan dunia teknik elektro, penemuan ilmuwan tersebut sangat berpengaruh serta berperan penting bagi perkembangan keilmuan, khususnya teknologi di zaman sekarang. Kita lihat seperti aljabar dan juga angka biner. Keduanya merupakan dua bahasan yang sangat berkaitan gitu dengan elektronika digital. Seperti angka 0 yang telah ditemukan oleh Al-Khawarizmi berperan penting dikarenakan termasuk ke dalam angka biner, yaitu 1 dan 0, di mana angka biner ini merupakan sistem bilangan yang digunakan secara luas dalam teknik elektro dan juga elektronika digital. Dalam sebagian besar aspek-aspek keelektroan dan teknologi digital, pemahaman tentang angka biner dan cara mengoperasikannya itu sangat penting. Sehingga ini adalah kunci dan bahasa dasar yang diterapkan oleh seluruh perangkat digital, dan pemahaman yang baik tentang sistem ini adalah kunci untuk merancang, memahami, dan mengelola teknologi elektronik modern untuk saat ini. Nah, selain itu, kontribusi dari seorang Al-Khawarizmi ini pada matematika, termasuk pengembangan aljabar dan pemikiran algoritmik, mempunyai penerapan tidak langsung dalam bidang teknik elektro. Apa saja? Nah, yang pertama itu dalam hal pemikiran algoritmik. Jadi, pendekatan Al-Khawarizmi dalam menyelesaikan persamaan dan masalah matematika itu meletakkan dasar bagi pemikiran algoritmik modern yang banyak digunakan dalam dunia teknologi, termasuk teknik elektro saat ini. Algoritma digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dan mengotomatisasi proses dalam penyelesaian suatu masalah. Seperti yang kita tahu, ketika semisal kita ingin membuat suatu program, pastinya yang pertama diciptakan adalah pemikiran algoritmik itu sendiri. Sehingga penemuan ataupun pendekatan yang dilakukan oleh Al-Khawarizmi ini adalah sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap
terhadap masa sekarang gitu. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu dalam hal trigonometri, di mana ini merupakan salah satu karya Al-Khawarizmi mengenai trigonometri yang di dalamnya mencakup pengembangan metode untuk menghitung panjang bayangan yang ditimbulkan oleh berbagai benda yang memiliki aplikasi praktis dalam menentukan ketinggian bangunan dan benda. Trigonometri itu sendiri digunakan dalam teknik elektro, salah satunya untuk menghitung sudut dan jarak antar benda. Dilanjut untuk yang ketiga adalah alat penunjuk waktu. Salah satu penemuan dari Al-Khawarizmi ini yaitu dengan mengembangkan alat penunjuk waktu yang akurat, yang masih relevan dalam bidang teknik elektro saat ini. Perangkat penunjuk waktu itu digunakan dalam berbagai aplikasi teknik kelistrikan, salah satunya seperti sistem tenaga dan jaringan komunikasi. Nah, kita lanjut yang keempat, dari pengaruh seorang Al-Khawarizmi, yaitu dia menciptakan ataupun menyempurnakan kalender matahari, yang mana itu merupakan hal yang digunakan dalam banyak aplikasi teknik elektro, seperti mengatur pemeliharaan dan juga pengoperasian sistem tenaga. Singkatnya, jika kita simpulkan dari keempat poin tersebut, bahwa Al-Khawarizmi itu baik dalam penemuan aljabar, pemikiran algoritmik, trigonometri, dan juga perangkat penunjuk waktu serta kalender mataharinya, itu memiliki peran penerapan yang tidak langsung dalam bidang teknik elektro. Namun, tentunya hal tersebut masih sangat relevan dan juga masih memiliki banyak kebermanfaatan terhadap perkembangan sekarang. Nah, kita lanjut ke kriptografi. Nah, kriptografi itu dikembangkan oleh seorang Al-Kindi yang dia merupakan salah satu ilmuwan pada zaman dinasti Abbasiyah ini yang memiliki peran penting dalam kemajuan ilmu, pengetahuan, dan filsafat di dunia Islam. Selain filsafat juga, dia juga mendalami terkait kriptografi ini dengan kontribusi besar dalam bidang matematika, astronomi, fisika, kimia, dan optik. Di bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan sistem bilangan India ke masyarakat Islam sehingga menjadi dikenal oleh umum. Selain itu, beliau menulis sebuah buku tentang kriptografi yang membahas metode untuk menguraikan pesan terenskripsi, sehingga kriptografi sangat dipakai di dalam ruang lingkup keilmuan teknologi termasuk teknik elektro, khususnya hubungan erat karena dipakai dalam keamanan jaringan. Meskipun Al-Kindi tidak bekerja secara khusus di bidang teknik elektro, karyanya dalam matematika dan kriptografi memiliki peran dan aplikasi langsung dalam teknologi modern, sehingga para ilmuwan lain itu menyebut Al-Kindi ini sebagai bapak kriptografi atas karyanya saat itu yang dapat memecahkan dan trik dari kriptografi itu dengan memainkan frekuensi huruf dan angka pada kalimat-kalimat yang dimasukkan pada kriptografi. Terdapat beberapa faktor gitu yang menjadikan eksistensi dari Bani Abbasiyah dalam mencapai zaman keemasannya, sehingga mampu menjadi pendorong perkembangan sains dunia pada masa depan, pada masa yang akan datang. Antara lain, yang pertama adalah faktor asimilasi yang terjadi di antara orang Arab dan negara lain. Asimilasi tersebut menjadikan terjadi antara orang Arab dan negara lain yang lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan, di mana asimilasi ini berhasil di antara orang Arab dan non-Arab pada masa kekuasaan Bani Abbas, karena banyak pemeluk agama Islam yang tidak berasal dari kalangan orang Arab. Ini disebutkan dalam beberapa literatur sejarah. Yang kedua adalah karena adanya gerakan intensif dalam penerjemahan berbagai macam literatur yang banyak dan yang dapat dibagi ke dalam 3 fase. Tahap pertama terjadi selama pemerintahan Al-Mansur hingga bagian dari tahap ini. Tahap kedua terjadi selama masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Banyak buku yang diterjemahkan dalam bidang filsafat dan kedokteran. Dan lanjut di masa ketiga, yaitu setelah pembuatan kertas sekitar pada tahun 300 Masehi. Dan yang ketiga adalah eksistensi sains di masa Bani Abbasiyah.
Nah, eksistensi sains di masa Bani Abbasiyah itu tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kesadaran dari para khalifah, khususnya khalifah-khalifah yang benar-benar populer dan benar-benar berhasil, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid dan Khalifah Al-Makmum, yang sangat mencurahkan perhatian mereka pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta filsafat di zaman mereka. Baik, mungkin untuk presentasi dari saya cukup sekian. Lanjut ke rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Aditya Faris Septian. Saya dengan NIM 122707007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan dan keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi pada masa ini, Khalifahan Abbasiyah merupakan pusat intelektual dan keilmuan yang signifikan, yaitu Baitul Hikmah, di mana di sana berfungsi sebagai perpustakaan, lembaga penerjemahan, dan pusat penelitian yang penting. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah ini, para ulama dan intelektual berdatangan ke perpustakaan tersebut untuk memperluas dan mendalami berbagai jenis ilmu pengetahuan seperti mendalami Al-Quran, kesastraan, filsafat, astronomi, dan masih banyak lagi. Nah, Baitul Hikmah juga berperan besar dalam menyebarkan karya-karya besar Islam dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang lebih luas dan mudah dimengerti. Meskipun dalam periode keempat Daulah Abbasiyah, kekuasaan khalifah semakin melemah dan raja-raja kecil memimpin daulah-daulah kecil. Nah, tetapi ilmu pengetahuan dalam dunia Islam justru mencapai puncaknya. Sini banyak tokoh ulama dan ilmuwan terkemuka muncul, serta terdapat penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Meskipun kondisi politik pada saat itu kacau balau, perkembangan ilmu pengetahuan di masa ini menjadi salah satu puncak kejayaannya. Jadi kejayaan perpustakaan Bait Al-Hikmah itu hancur ketika terjadi penyerbuan ke Baghdad yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Itu lebih kurang dari 200.000 pasukan Mongol mengepung kota. Pada saat itu Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan, yang mana merupakan cucu dari Genghis Khan, yang pada saat itu merupakan kerajaan terbesar di Asia. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai perkembangan pendidikan dan keilmuan pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan politik dan perekonomian pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi pada perkembangan politiknya, yaitu hubungan luar negeri yang kuat. Pada masa ini, Daulah Abbasiyah menjalin hubungan baik dengan negara lain seperti Raja Frank, yaitu di wilayah Andalusia yang sekarang merupakan Spanyol, kemudian dengan Afrika Barat juga. Nah, kemudian profesionalisme militernya pada masa awalnya, pemerintahan Daulah Abbasiyah mencapai profesionalitas yang mengesankan. Kemudian pada perekonomiannya, kemajuan ekonomi pada era Al-Mahdi, yaitu perekonomian Daulah Abbasiyah berkembang pesat selama pemerintahan Khalifah Al-Mahdi. Itu pada tahun 775 Masehi hingga sampai 785 Masehi. Kemudian pertanian dan keuangan negaranya. Pertanian memainkan peran penting dalam mendukung keuangan negara pada masa ini. Nah, jaringan perdagangan yang luas juga. Jadi Daulah Abbasiyah ini membangun jaringan perdagangan yang luas dengan negara-negara seperti India, Cina, dan Eropa. Kemudian masih banyak negara-negara lain juga yang membangun jaringan dengan Daulah Abbasiyah ini. Ya, baik, masuk kepada kesimpulan. Jadi pada masa Bani Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat keilmuan abad pertengahan berkat pemerintahan yang terstruktur, kemajuan pendidikan, dan juga perkembangan peradaban Islam. Ilmuwan yang terkenal pada masa ini seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina yang berperan penting dalam mengembangkan matematika, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat pendidikan dan terjemahan, mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Kontribusi ini tidak hanya mempengaruhi pemikiran Islam, tetapi
berdampak juga pada perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam ilmu teknik elektro dan penggunaan bilangan biner. Mungkin untuk pembahasannya dicukupkan sampai di situ. Untuk selanjutnya mungkin bila ada yang ingin bertanya, kami memfasilitasi 3 pertanyaan. Dipersilahkan. Mangga, Pak David. Terima kasih buat Pak Dwiki. Saya ingin bertanya, bagaimana gitu perkembangan teknologi pada masa Bani Abbasiyah ini gitu mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Arab pada saat itu, dan bagaimana teknologi pada masa Bani Abbasiyah ini memungkinkan penyebaran Islam ke berbagai wilayah dengan cepat, seperti itu. Ya mungkin langsung aja dijawab mungkin ya. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada masyarakat Arab. Salah satu kontribusi utama adalah perpustakaan kota seperti House of Wisdom di Baghdad, tempat di mana karya-karya klasik Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Masuk ke dalam perkembangan teknologi pertanian seperti sistem irigasi yang lebih canggih, meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Dan juga pada bidang perdagangan, pengembangan kapal layar dan peningkatan navigasi memfasilitasi perdagangan lintas negara. Teknologi seperti kertas dan pena juga khusus digunakan dalam penyalinan dan penyebaran teks-teks keagamaan Islam. Ini mendukung penyebaran ajaran Islam secara luas, terutama melalui perdagangan dan diplomasi. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi pada masa Bani Abbasiyah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Arab, tetapi memfasilitasi penyebaran Islam ke berbagai wilayah melalui saluran perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, dan juga perkembangan sarana pendidikan. Mungkin seperti itu, Pak David. Apakah terjawab atau tidak? Siap, terjawab. Thank you. Oke, mangga yang lain. Gilang, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, jadi mengenai era Abbasiyah gitu ya. Setahu saya bahwa era Abbasiyah ini tuh kan emang era emasnya umat Islam gitu ya. Jadi ilmu-ilmu banyak diciptakan dan teknologi itu baru lah gitu. Pertanyaan saya tuh gini, kan orang Islam tuh banyak menemukan ilmu ya pada era Abbasiyah ini. Kayak seperti tadi Al-Khwarizmi penemu angka 0, 1 dan sebagainya gitu. Nah, kenapa pada zaman sekarang orang Islam tuh menjadi tertinggal dari orang-orang Barat yang padahal gitu ilmu-ilmu yang mereka kembangkan itu adalah dulunya tuh milik diciptakan oleh orang-orang Islam gitu. Apakah dipahami? Oke ya, cukup ya. Paling gitu. Terima kasih. Ya mungkin saya izin menjawab ya. Tadi pertanyaan itu mengapa peradaban Islam, keilmuan orang keilmuan pada peradaban Islam itu mengapa diteruskan oleh orang-orang Eropa? Apa benar begitu? Betul. Nah, jadi mungkin kalau menurut saya dari beberapa materi yang dijelaskan tadi gitu, salah satunya karena pada zaman pada pada kejayaan perpustakaan Bait al-Mekah itu kan
hancur gitu ketika terjadi penyerbuan ke Baghdad yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Nah mungkin dari situ karena Bait al-Hikmah setahu saya itu dihancurkan oleh bangsa Mongol pada saat itu, perpustakaan Bait al-Hikmah itu dibakar. Nah dari situ bisa disimpulkan juga buku-buku yang ada di perpustakaan itu hangus juga gitu. Mungkin beberapa buku-bukunya juga ada yang diambil gitu. Nah kemudian bisa juga karena orang-orang Eropa mulai mengerjakan kembali karya-karya klasik Yunani dan Romawi yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh cendekiawan Islam. Makanya kenapa bangsa-bangsa Eropa itu ilmunya lebih tinggi gitu kalau di masa sekarang. Kemudian bisa juga bisa juga penyebarannya melalui kontak dagang gitu. Makanya kenapa bangsa Eropa lebih wawasannya lebih luas gitu. Nah dari kontak dagang ini perjumpaan antara dunia Islam dan Eropa selama perang salib itu hubungan diplomatik dan pengetahuan ilmunya itu disebarkan juga gitu. Makanya kenapa orang-orang Eropa lebih paham gitu mengenai lebih luas lah wawasannya mengenai keilmuan itu. Bagaimana Pak Gilang? Apakah cukup? Cukup. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi dipersilahkan atau dicukupkan saja. Ya, silahkan Bapak Mufti. Terima kasih Dwiki. Izin bertanya, kan pada pemerintahan Abbasiyah, Islam itu kan menjadi pusat teknologi ya. Ibaratnya jadi kiblat lah. Teknologi paling maju tuh pada zaman dinasti Abbasiyah kan. Lalu faktor penyebab dinasti Abbasiyah ini hancur kan karena serangan bangsa Mongol itu. Kenapa sih Islam bisa kalah padahal teknologi kita yang paling maju gitu. Sedangkan yang saya tahu gitu bangsa Mongol cuman bermodalkan otot bukan otak. Kenapa Islam bisa kalah oleh bangsa Mongol? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar. Ini ada nih. Kesana kemana ya? Ada juga nih. Yang mana? Ini udah disana terus. Ada juga. Nah ini tolong dan 2000 masukkan Mongol yang mengepung kota itu. Bisa juga sok yang mana? Yang tadi? Yang tadi. Ya. Itu sebelumnya sebenarnya. Ini mana soalnya? Soalnya ini. Kenapa Islam bisa kalah dengan oleh bangsa Mongol kita? Iya. Oke, mungkin saya bantu jawab. Tadi kan maksudnya tuh kenapa Islam bisa kalah oleh bangsa Mongol gitu. Padahal kita tahu teknologi Islam paling maju. Nah, penaklukan oleh bangsa Mongol terhadap beberapa dinasti Islam pada abad pertengahan memiliki berbagai faktor penyebabnya. Meskipun peradaban Islam pada saat itu memiliki kemajuan teknologi, beberapa faktor lain memainkan peran dalam keberhasilan serangan Mongol. Ada beberapa yaitu yang pertama itu taktik perang Mongol. Pasukan Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan dan keturunannya menggunakan taktik perang yang sangat efektif seperti manuver cepat di medan perang, busur panah jarak jauh, dan penggunaan kavaleri yang sangat terlatih. Taktik ini memberikan keunggulan taktis kepada bangsa Mongol. Yang kedua ada penaklukan secara bertahap. Bangsa Mongol melancarkan penaklukan mereka secara bertahap, memanfaatkan ketidakstabilan politik di wilayah yang mereka invasi. Ini termasuk kebijakan mereka untuk memanfaatkan perselisihan internal dalam dinasti-dinasti Islam. Tiga, yaitu perang psikologis. Mongol dikenal dengan kebrutalan mereka dan terkadang hanya ancaman kedatangan mereka saja sudah cukup untuk membuat beberapa kota menyerah tanpa pertempuran.
Ini menciptakan efek psikologis yang signifikan pada pertahanan kota-kota Islam. Yang keempat ada penyusupan intelijen. Bangsa Mongol memiliki sistem intelijen yang canggih dan mampu memahami kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan. Ini memungkinkan mereka untuk menyelesaikan strategi mereka dengan lebih baik. Yang kelima ada ketidakmampuan bersatu. Beberapa dinasti Islam pada saat itu sering terlibat dalam persaingan dan konflik internal, mengakibatkan ketidakmampuan untuk bersatu melawan ancaman Mongol. Ini melemahkan pertahanan mereka. Jadi, meskipun Islam pada masa itu memiliki kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor-faktor tadi itu berkontribusi pada keberhasilan penaklukan Mongol dan kehancuran beberapa dinasti Islam pada periode tersebut. Keberhasilan bangsa Mongol tidak hanya didorong oleh kekuatan militer mereka, tetapi juga oleh taktik yang cerdas dan pemahaman yang baik tentang kondisi politik di wilayah yang mereka invasi. Mungkin cukup. Apakah sudah jelas? Jelas, Adit. Terima kasih. Baik. Oke, mungkin saya izin nambahin juga terkait kenapa Islam itu bisa kalah oleh bangsa Mongol pada saat itu. Selain faktor eksternal yang telah rekan saya sebutkan tadi oleh Adit gitu, ada juga beberapa faktor internal gitu yang mempengaruhi. Salah satunya itu gaya hidup mewah dari raja-raja saat itu gitu. Jadi akibat gaya hidup tersebut, mereka tuh seakan-akan terlena dengan kejayaannya. Padahal ada beberapa ancaman yang ada di depan gitu. Mereka tuh terlena dengan itu. Selain itu juga ada beberapa faktor, yaitu karena konflik keagamaan. Pada saat itu konflik berkepanjangan antara aliran dan perbedaan agama menciptakan ketegangan dan ketidakstabilan dalam internal kerajaan Daulah Abbasiyah pada saat itu. Selain itu juga ada persaingan etnis pada saat itu, yaitu persaingan antara Arab dan Persia dalam pemerintahan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan Persia yang menginginkan penguasaan Persia. Sehingga akibat adanya persaingan tersebut itu mengalihkan fokus mereka dalam menghadapi perlawanan dari Mongol itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh dikembalikan. Ya, mungkin untuk sesi pertanyaannya dicukupkan. Mungkin untuk penutup, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pihak kita, baik dalam perkataan ataupun dari materi yang mungkin belum terlalu jelas kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.